Jadi ada yang namanya pajak subjektif dan pajak objektif. Itu berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu ada yang dinamakan pajak pusat dan pajak daerah. Itu terkait jenis-jenis pajak di Indonesia. Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Tadi Ibu sudah sebutkan, ada yang namanya pajak langsung, ada juga yang namanya pajak tidak langsung. Apa sih pajak langsung itu? Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang yang sudah dapat dikategorikan untuk bisa dan wajib membayar pajak, ya. Jadi, pajak langsung itu adalah pajak yang tidak bisa dibebankan pajaknya kepada orang lain. Itu. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Contohnya nih, untuk pajak langsung. Pajak yang bebannya tidak bisa dialihkan kepada orang lain adalah pajak penghasilan. Nanti kalau misalnya kalian sudah bekerja terus mendapatkan gaji atau penghasilan di atas 4,5 juta per bulan, kalian sudah masuk kategori wajib pajak, orang yang harus membayar pajak. Nah, pajaknya itu dinamakan PPH. Nah, PPH-nya ini atau pajak penghasilan ini kalian tidak bisa mengalihkan beban PPH ini kepada orang lain, tapi harus kalian yang membayarnya atau menanggungnya sendiri. Selain itu ada juga pajak PBB. Pajak bumi dan bangunan. Jadi, orang yang memiliki rumah, orang yang memiliki bangunan, orang yang memiliki gedung atau tanah, kan wajib membayar pajak nih. Nah, pajak atau beban pajak dari PBB tersebut tidak bisa dialihkan ke orang lain. Wajib harus orang yang memiliki hak atas tanah tersebutlah, hak atas rumah tersebutlah, hak atas gedung-gedung tersebutlah yang membayar pajak tersebut. Itu terkait contoh pajak langsung. Adapun contoh dari pajak tidak langsung adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Pernah nggak kalian beli makanan di salah satu sebutin aja ya mereknya, misalnya di Ricis atau di KFC. Sebenarnya kan harganya misalnya cuman 50.000 gitu. Tapi setelah di struk itu suka ada tulisan nih. Suka ada tulisan PPN 10%. Jadi harga yang kalian bayarkan untuk setiap pembelian makanan di KFC itu tidak benar-benar 50.000, tapi ada tambahannya, tambahan pajaknya nih. 50.000 dikali 10%, berarti 5.000 ya. Nah, tambahannya adalah 5.000. Jadi, total pembelian yang harus kalian bayarkan ke KFC itu adalah 55.000. Nah, sebenarnya ini adalah bebannya si KFC, tapi berdasarkan cara pemungutannya, dia masuk kategori tidak langsung, sehingga bebannya bisa dialihkan kepada konsumen, yaitu kalian yang membeli produk atau makanan di KFC. Seperti itu. Contoh lainnya selain PPN adalah pajak bea masuk atau pajak ekspor. Jadi, pajak ekspor itu bisa dialihkan beban pajaknya kepada orang yang membeli barang ekspor tersebut. Jadi bukan pengekspornya yang dikenakan pajak ekspor, tapi orang yang membeli barang ekspor tersebut. Seperti itu. Selanjutnya terkait jenis pajak berdasarkan sifatnya. Mohon maaf ini P-nya terbalik ya, harusnya pakai F. Typo bukan terbalik. Maklum orang Sunda. Oke, untuk jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
Apa sih pajak subjektif itu? Pajak yang harus memerhatikan keadaan wajib pajak itu tersendiri. Untuk menetapkan pajak harus menemukan alasan yang subjektif berhubungan dengan keadaan material si wajib pajak. Apa sih Bu? Intinya, jadi pajak subjektif itu adalah pajak yang menilai secara subjektif atau secara pribadi terkait keadaan si wajib pajak. Contohnya PPH. Kenapa PPH? Karena kan PPH itu adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi atau diri sendiri ya. Nah, seperti itu. Kalau pajak objektif, nah, pajak yang memerhatikan objeknya, jadi bukan subjeknya. Seperti keadaan peristiwa perbuatan, kemudian dicari pihak yang harus membayar pajaknya. Contohnya PPN, yaitu tadi ya, pajak pertambahan nilai, atau PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah gitu. Jadi kalau misalnya kalian membeli barang-barang mewah, misalnya mobil limosin nih, nah yang dilihat itu untuk ditetapkan besaran pajaknya bukan melihat kaliannya, bukan melihat subjeknya, tapi melihat objek pajaknya. Oh, objek pajaknya mobil limosin nih. Nah, harus dicari tahu dulu berapa harga mobil limosin, kemudian nanti bisa diketahui dia masuk kategori tarif yang berapa pajaknya, kemudian baru bisa ditentukan berapa besar pajaknya. Untuk awalan kalian hanya perlu tahu dan bisa membedakan apa sih pajak subjektif dan objektif. Untuk perhitungan nanti masih jauh ya. Jadi kalau untuk pajak subjektif, melihat subjek orang pribadinya, keadaan wajib pajaknya. Tapi kalau pajak objektif, melihat objek pajaknya, barangnya gitu. Itu perbedaan kontrasnya ya, kalau misalnya agak bingung membedakannya. Yang ketiga adalah jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, kalau ini lebih mudah membedakannya ya, karena hanya ada dua jenisnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini yaitu negara yang dikelola oleh Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Apa saja sih pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat? Yang pertama ada PPH, pajak penghasilan. Yang kedua PPN, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah dan bea materai. Yang kedua adalah pajak daerah. Kalau pajak daerah berarti adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten. Nah, apa-apa saja sih pajak yang masuknya itu ke pemerintah daerah? Nah, ini banyak ya, bisa dilihat satu-satu di slide. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak balik nama kendaraan bermotor, ada pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali sumber pendapatan daerah nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah. Tergantung nih, mana yang masuk ke provinsi, mana yang masuk kabupaten atau kota, nanti dibagi-bagi lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas terkait sistem pemungutan pajak. Nah, di Indonesia pernah diterapkan 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Dan yang ketiga, Withholding System. Nah, yang pertama, Official Assessment System itu terjadi pada saat kolonial Belanda dulu ya, di mana sistem pemungutan pajak diberikan penuh wewenangnya kepada pemerintah untuk menentukan berapa besaran pajak yang terutang dan harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi intinya untuk Official Assessment System